Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menambahkan materi mengenai Object Oriented Programming pada PHP ya. Kemarin kita sudah membahas masalah kelas objek ya, kelas objek, kemudian ditambah sedikit mengenai konstruktor pada Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya itu mengenai sedikit saya ulas lagi mengenai konstruktor, kemudian saya tambahkan destruktor, kemudian akses modifier pada Object Oriented Programming ya di PHP. Baik, kita ulas sedikit. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat kelas, kemudian membuat function atau membuat metode pada sebuah objek, kemudian kita membuat objeknya, kemudian bagaimana cara mengakses objek, bagaimana cara mengakses properties pada objek yang telah kita buat. Nah, sekarang kita akan membahas masalah konstruktor lagi dan destruktor ya. Kalau kita bahas kemarin, konstruktor adalah sebuah fungsi di objek ya, itu yang dia akan dijalankan secara otomatis pada objek ketika objek itu dibuat. Nah, kalau destruktor itu adalah kebalikannya ya. Kebalikannya, dia akan dijalankan ketika objek itu berakhir gitu ya. Setelah awal, ketika objek itu dibuat, dia akan dijalankan. Kemudian destruktor ini adalah sebuah fungsi yang dia akan dijalankan pada akhir objek itu dibuat gitu ya. Oke, sekarang kita coba buat ya. Kita buat aja dulu konstruktor ya. Kita buat file konstruktor.php gitu ya. Oke. Kita kemarin bikin kelas PHP dulu. Kelas mobil ya kemarin ya. Konstruktor ya. Extendnya nggak usah ya. Nah, ini konstruktor adalah sebuah kelas yang dia dijalankan ketika objek dibuat ya. Objek dibuat. Konstruktor. Nah, kemudian kodenya di sini ya. Kemudian kita akan membuat fungsi destruktor ya. Function ya. Kemudian destruct ya. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang nanti akan dijalankan ketika objek itu selesai dibuat. Misalkan kita kasih di sini echo mulai ya. Mulai. Kemudian di sini kita kasih mulai dibuat ya. Kemudian di sini kita kasih selesai dibuat. Selesai dibuat. Oke. Sekarang kita kasih di sini misalkan M sama dengan new konstruktor ya. Nah, ketika kita membuat sebuah objek ya pada kelas ya, kelas konstruktor, maka dia langsung akan menjalankan konstruktor dulu baru destruktor. Nah, oke, sekarang coba kita jalankan ya. Localhost /OOP/konstruktor
take agreement in 15. Coba kita jalankan dulu sebentar konstruktornya. Mulai dibuat. Nah, konstruktor ini salah. Destruktor. Kita lihat di W3 School destruct. Sama ya harusnya. Function echo function destructor. Coba kita lihat. Function destruct value. Coba kita lihat di sini ada yang salah atau tidak ya. Coba kita salah satu coba. Oke. Oh. Argumen ini ya yang diinikan ya, konstruktor. Misalkan di sini kita kasih ya. Coba kita lihat. Value data. Coba nggak akan bisa. Destruktor ini tidak bisa menggunakan argumen ya. Tidak bisa menggunakan argumen, artinya tidak bisa dikasih argumen di sini ya. Kalau kita lihat di sini cannot take argument ya. Berarti tidak bisa dikasih argumen di sininya. Coba kita lihat sekarang. Oke. Selesai dibuat dan mulai dibuat. Jadi ketika selesai dibuat, objek selesai dibuat, dia tidak bisa dikasih argumen, dimasukkan argumen, cannot take argumen ya, konstruktor. Nah itu tanpa kita memanggil fungsinya ya. Kalau kita lihat tadi, ketika kita tidak memanggil fungsinya, dia tahu-tahu udah dibuat ya. Ini mulai dibuat, selesai dibuat. Kode program itu tidak berpengaruh ya. Misalkan konstruktor kita kasih di atas, konstruktor kita kasih di bawah, destruktor kita kasih di bawah, ini nggak akan berpengaruh karena memang program akan menjalankan konstruktor dulu baru destruktor. Itu enaknya di object oriented ya, kita tidak tidak berpatokan pada kode program harus di atas atau di bawah gitu. Tapi kalau di prosedur programming kita harus mendeklarasikan di bawah atau di atas dulu gitu. Oke, itu konstruktor dan destruktor ya, contoh. Nah, kemarin itu adalah contoh konstruktor atau destruktor ya. Berarti kita bisa memasukkan apa aja ya di konstruktor dan destruktor ya, untuk membuat program kita itu kita bisa membuat sebuah kode yang mungkin harus dijalankan tanpa ketika objek itu dibuat kemudian ditutup gitu ya. Ketika penutupnya kita juga menjalankan
sebuah kode misalkan yang harus dibuat, yang kita buat sendiri gitu. Nah, itu konstruktor dan dekonstruktor. Kemudian access modified. Access modified ini adalah jadi sebuah properti atau metode properti ya, misalkan sini misalkan adalah jumlah gitu. Jumlah ini ada namanya access modified ya, yang ngontrol apakah dia bisa diakses di luar objek atau dan di dalam objek itu sendiri, atau dia hanya bisa diakses di dalam objek kemudian itu sendiri, ataukah dia bisa diakses di objek turunan. Nah, access modifier itu apa sih sebenarnya? Ya, adalah sebuah parameter kontrol lah ya, untuk membuat satu properti atau metode itu bisa diakses atau tidak. Ada 3 access modifier yang ada di PHP. Itu adalah, kalau menurut saya di seluruh program ya, pemrograman baik Python maupun yang lainnya, JavaScript atau Ruby atau yang lain, itu access modifiernya pasti ada. Yang pertama adalah public. Public adalah sebuah access modifier yang menerangkan bahwa properti atau metode itu bisa diakses dari mana saja. Ya, dari mana? Di luar kelas atau di dalam kelas itu sendiri. Dan ini adalah default dari access modifier yang ada. Kemudian protected. Protected adalah access modifier yang memperbolehkan properti atau metode atau fungsi itu bisa diakses ya di dalam kelas atau sendiri, atau pada kelas turunan ya, kelas turunan. Kalau access modifier private ini adalah, jadi properti atau metode itu kalau kita kasih access modifier sebagai private, dia hanya bisa diakses pada kelas itu sendiri. Pada kelas itu sendiri, nggak bisa dari kelas lain atau di luar objek, di luar kelas itu nggak bisa ya. Sekarang kita contohkan di sini ada beberapa kelas, misalkan di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada kelas konstruktor, misalkan kita lihat jumlah ya, kita kasih public misalnya, public jumlah. Kemudian misalkan protected, misalkan ini adalah nama misalkan ya. Kemudian protected kelas misalkan, ini npm lah ya, public npm. Kemudian kelas ini private misalkan, private. Atau kita private ya. Private-nya misalkan npm aja deh. npm. Kemudian protected-nya nama misalkan. Nama protected-nya. Kemudian public-nya misalkan kelas. Jadi ada kelas ya, namanya konstruktor dengan propertinya npm, nama dan kelas. Kita lihat di properti ya, properti dulu. Kita kasih access modified private untuk npm, protected untuk nama, dan public untuk kelas. Ini kita disable dulu. Sekarang kita kasih new konstruktor begini. Kemudian kita akses properti dari kelas objek konstruktor tadi ya. M misalkan npm.
namanya misalkan Budi ya, Budi, kelasnya misalkan TI P1 misalkan. Oke, sekarang kita kasih echo npm dari yang publik dulu ya, kelas, kemudian yang protected nama, kemudian npm. Kita kasih coba di sini, di sini. Nah ini, nah fatal error katanya, cannot access protected property constructor nama ya. Berarti kelas, ketika kita mengakses properti kelas di objek konstruktor ini, dia akan menampilkan datanya TIP1. Kita lihat di situ ya. Oke. Sekarang kita akan menampilkan nama yang access modifiernya kita kasih protected. Kata dia cannot access protected ya. Kita lihat. Sekarang coba kita pagar ya, karena di situ error. Sekarang kita refresh. Nah, cannot access private property constructor npm. Artinya npm, properti npm ini tidak bisa diakses oleh apa? Oleh di luar kelas itu sendiri, di luar kelasnya dia tidak bisa diakses. Nah, bagaimana bisa mengakses ini ya, bisa mengakses ini caranya coba kita buat satu function public, kita kasih public ya, function public access modifiernya misalkan get property gitu ya, value. Sekarang kita akan membuat echo this npm ya. Kemudian echo nama, echo kelas ya. Sekarang kita lihat di sini npm sama dengan kemudian nama sama dengan kemudian kelas sama dengan ya. Cek. Kemudian kita aksesnya adalah aksesnya kita akses get property. Nah, itu ya. Sekarang kita coba lihat. Nah, nama kelas npm. Kenapa bisa diakses? Kalau kita langsung mengakses propertinya langsung, tadi kan nggak bisa nih. Kalau kita lihat di sini, kita langsung akses propertinya nggak bisa ya, ya kan? Kemudian kita coba akses menggunakan, kita membuat function yang akses modifiernya sebagai public ya. Kemudian get property ya. Kemudian npm nama dan kelas. Kalau kita lihat di sini, dia akses modify di sini, kita lihat public ini bisa diakses dari mana saja, ya kan? Dari mana saja. Berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja, dari luar kelas ya, dari luar kelas, di kelas turunan, kemudian di fungsi lain itu bisa diakses ya. Dimodifikasi juga bisa ya, dimodifikasi juga bisa.
Kalau nama ya, ini protected. Ini hanya bisa diakses di kelas ini sendiri. Berarti kalau kita bikin sebuah fungsi, kemudian fungsi itu nantinya dia mengakses nama ini, harusnya dia bisa mengakses, karena yang mengakses adalah fungsi property atau fungsi yang ada di kelas itu sendiri. Kemudian npm ini juga akses modifiernya ini private. Jadi kalau akses modifier private, dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Kalau kita lihat sini properti fungsi properti ini mengakses npm, properti npm ya. Fungsi get property ini mengakses fungsi properti npm. Artinya kelas itu sendiri yang mengakses si npm tadi. Jadi bisa diaksesnya. Kalau kita lihat kelas, misalkan kelas ini kita rubah m class sama dengan misalkan tim1 ya, tim1. Jadi kita rubah ya. Jadi dari yang pertama adalah tip1, kita rubah jadi m kelasnya tim1. Jadi nanti kalau kita lihat di sini, maka kelasnya akan berubah jadi tim1. Karena kelas akses modifiernya sebagai public, jadi bisa diakses. Artinya bisa dirubah ya. Bisa diakses itu bisa dirubah, bisa dimodifikasi, bisa dihapus ya. Properti dari sebuah objek tadi. Ini dia kelas modifier. Kemudian kita masih berbicara di akses modifier di properties. Sekarang kita akan berbicara akses modifier itu yang ada di method, sebuah method atau fungsi. Kita kasih di sini misalkan function, function print data value. Nah, ini akses propertinya kita kasih private. Kemudian di sini kita kasih sama lah ya perintahnya, akses ini. Sekarang kita coba akses metode yang tadi, print data, gitu ya, print data. Nah, gini kita pagar aja deh. Dari sini print data. Oke, sekarang kita coba cek. Error kan? Error call to, jadi ketika memanggil metode print data itu error. Karena apa? Karena dia bentuknya adalah akses modifiernya private ya, private. Jadi nggak bisa. Nah, bagaimana kita bisa mengakses private function ini? Kita harus akses dia itu di melalui kelas itu sendiri. Misalkan kita buat begini ya. Function get property ini kan public ya. Public. Sekarang kita akan coba get property ini kita gunakan untuk memanggil fungsi dari print data yang tadi private ya. Jadi this print data. Ya, kita panggil ya, this print data. Kita panggil private function ini melalui function get property. Artinya metode print data ini kita panggil dari metode get property yang dia akses modifiernya public. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini yang di sini kan. Ini kita kasih get property, ini kita pagar aja, kemudian kita kasih get property. Nah,
bisa kan diakses ya. Jadi metode getProperty ini mengakses private method print data ya. Gitu. Kalau kita coba kita ini ya, bedain aja, misalkan echo, misalkan akses property akses method print data ya, akses method print data dan akses metodenya dari metode get property. Oke, kasih sini BR. Jadi biar tahu benar nggak get property ini yang mengakses fungsi print data ini. Coba kita lihat. Ya kan, benar kan? Akses metode print data. Ya, begitu. Ini contoh penerapan access modified pada object oriented programming ya, menerapkan access modified, public, protected, dan private. Oke, mungkin itu. Silahkan nanti Anda mencoba sendiri ya mengenai access modified, kemudian konstruktor dan dekonstruktor pada object oriented programming di pemrograman PHP. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.